Marketnya sebenarnya cukup boring ya. Nggak ada sentimen baru untuk market sebenarnya. Hari ini koreksi sedikit 0,15%, kemarin rebound, 2 hari lalunya agak koreksi lagi. Ya kalau kita lihat IHSG ini memang lagi nggak ada sentimen yang baru ya. Dia juga udah mulai bergerak flat untuk IHSG-nya sendiri teman-teman. Dan kalau kita lihat salah satu sentimen yang ditunggu adalah laporan keuangan, itu satu. Terus paling ya kita trading saham-saham small mid caps. Sebenarnya saham-saham small mid caps yang digerakkan oleh sentimen, terutama sentimen capres-cawapres ya, seperti yang teman-teman udah familiar, itu masih banyak yang menarik. Technicalnya juga kelihatan jadi menarik ya. Saham-saham yang sentimen-sentimen itu tadi, beberapa saham yang sudah kita call dan kita profit taking, diantaranya Mari itu kita call dari 80-an teman-teman. Terus kita tadi di level 100 kita lakukan TP dulu. And apakah besok buyback kalau koreksi? Mungkin enggak ya. Kita coba cari yang lain. ADMR kita juga bahas Sohir Group ya, kita bahas secara teknikalnya lah. Nanti kita akan bahas juga bro. Karena memang beberapa saham ya, terlepas itu ya sentimen, orang ini kan berspekulasi Bapak Erick Thohir itu menjadi cawapres ya, yaitu saham-saham grupnya yang related dengan nama dia itu kan bergerak naik. Salah satunya Mari, itu yang saya bilang tadi. Terus Adaro Group, ADMR, itu juga bergerak naik. Merdeka Group itu juga nggak bergerak naik sih, MDKA-nya. MBMA-nya rebound. MDKA tadi apa kok kasih rebound? MDKA belum. Tapi kalau kita lihat memang nikel-nikelan ini kan agak berat ya harga komoditasnya. Banyak, terus didukung juga dari harga komoditas minyak, itu masih bergerak menguat teman-teman. Tadi malam itu kan rebound ke atas level 91-an. Ya itu juga yang kita tunggu, bagaimana perkembangan dari Israel Palestina ya. Apakah bisa mereda? Apakah konflik ini bisa nggak meluas? Yang dikhawatirkan sekarang itu kan adalah salah satunya adalah konflik dari Israel Palestina itu kalau sampai meluas. Kalau ini sampai meluas, itu yang ditakutkan nanti negara-negara di Timur Tengah lainnya itu kena imbasnya, atau justru banyak yang ikut-ikutan. Yang dikhawatirkan itu nanti kalau Amerika Serikat sampai ikut-ikutan ya. Amerika Serikat memang kan sudah menunjukkan supportnya bagi Israel, tapi yang dikhawatirkan kalau mereka sampai turun tangan langsung ya, supply senjata dan lain sebagainya, yang ditakutkan kan perang ini akan jadi lama teman-teman ya. Tentunya kalau perangnya berkepanjangan, satu, harga komoditas energi, komoditas minyak itu pasti akan naik. Kalau komoditas minyak naik, seperti yang teman-teman tahu, inflasi itu kan pasti akan susah turun ya. Meskipun mungkin kalau teman-teman lihat dari inflasi inti itu nggak naik banyak, mungkin agak flat, tapi inflasi in general itu bisa naik kalau harga komoditas naik teman-teman. Karena harga komoditas itu kan juga mempengaruhi untuk harga kebutuhan dan barang-barang lainnya. Kalau inflasi susah turun, tentunya The Fed akan susah untuk menurunkan suku bunga ya, karena memang target dari The Fed adalah suku bunga itu biar bisa mereka turunin suku bunga, inflasi itu harus mereda. Nah kalau inflasinya nggak turun ya mereka nggak nurunin suku bunga, sesimpel itu ya. Itu yang coba di-pricinginkan oleh market, yang coba dilihat market ini masih mengira-ngira The Fed ini kira-kira akan naikin suku bunganya 1 kali lagi atau justru mungkin 2 kali lagi. Apakah tahun depan ini ada kemungkinan The Fed itu nurunin suku bunga 100 bips atau 1%, atau mungkin kurang dari itu yang akan menjadi pertimbangan untuk market ini bisa kembali bullish atau enggak. Nah tentunya kalau The Fed ini nggak nurunin suku bunganya terus tinggi, Bank Indonesia ini kan sooner or later pasti akan take action teman-teman.
Kalau perbandingannya sekarang mungkin perbedaannya itu tinggal tipis. Dulu kan mungkin perbedaan suku bunga Indonesia dan Fed rate itu cukup lebar. Ini kan spreadnya makin mengecil nih. Kalau spreadnya makin mengecil, orang-orang akan mulai ngelihat, oh ya udah kalau gitu gue investasi di Amerika Serikat aja, jauh lebih aman. Terus US dollar itu juga lebih kuat mata uangnya, ya kan? Nah, tentunya BI ini harus take action biar spreadnya ini nggak terlalu sempit, biar kembali melebar. Kalau the Fed-nya naikin suku bunga, BI ini sooner or later juga akan naikin suku bunga. Ya, apakah ini dalam akhir tahun ini, apakah awal tahun depan? Balik lagi, itu nantinya akan melihat dari langkah-langkah yang diambil the Fed dan juga negara-negara Asia lainnya ya teman-teman. Jadi kita harus pantau untuk inflasi ini karena adalah salah satu indikator yang sangat penting bagi ekonomi Amerika Serikat, bagi Indonesia. Ya, suku bunga itu juga nantinya akan mempengaruhi ekonomi kita. Kalau suku bunga terlalu tinggi, ekonominya nggak kuat, ekonomi ambrol Amerika Serikat sampai terjadi resesi, itu tentunya kan juga negatif untuk negara-negara Asia lainnya, even ke Indonesia, teman-teman. Ya, jadi kita nggak bisa ngeliat, oh Indonesia aman, nggak ada masalah, yang lain naikin suku bunga nggak ada masalah. Nggak, karena ekonomi kita ini kan bergantung juga kepada negara-negara lain, kepada China, kepada even Amerika Serikat juga, kepada negara-negara di Eropa, kepada Australia. Kan kita itu banyak ekspor ya, kayak batu bara kita juga ekspor ke China. China itu banyak ekspor ke Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikatnya melambat, China yang melambat, ya kita mau ekspor kemana? Yang awalnya mungkin kita bisa jual ke China 100, mungkin karena permintaannya turun, pasti akan slowing down. Indonesia juga akan terkena imbas. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Terus kalau dari technical, teman-teman kalau ada yang mau nanya saham, silakan, kita akan bahas dulu mulai dengan yang lagi hot ya. Saya nggak akan banyak bahas terlalu banyak mengenai politik, karena teman-teman bisa coba Google aja. Tapi kan dua calon sudah announce ya, Anies itu kan sudah mengumumkan dengan Gus Imin. Terus tadi itu juga Ganjar dengan Mahfud MD. Yang belum ini kan Prabowo dengan siapa nih teman-teman? Yang market spekulasikan adalah kan, oh mungkin yang kemarin dari keputusan MK mungkin Gibran lah. Tapi ada juga market ini berspekulasi bahwa mungkin kalau Gibran yang maju kayaknya terlalu cepat. Bisa jadi yang maju adalah Bapak Erick Thohir. Makanya saham-saham yang related dengan nama dia, grup dia, itu kan bergerak menguat. Salah satunya seperti Mari, Adaro, ADMR, itu bergerak menguat. Beberapa terlepas dari sentimen siapa cawapresnya, teknikalnya itu sebenarnya juga mulai menarik. Karena kita percaya dengan price action, teman-teman. Mau itu ada berita positif, sentimen apa, kalau itu menunjukkan, wah, minat beli masyarakatnya meningkat, itu kan volumenya juga kelihatan. Ya, dari situ kita bisa coba cari saham-sahamnya. Coba saya kasih lihat ya. Ini. Nah ini. Ini saya akan ngasih lihat dulu IHSG. IHSG ini sebenarnya kalau teman-teman lihat di sini, ini tuh dia udah MA 100-nya kan udah mulai flat, di sini mantul, di sini mantul. Dan sekarang lagi coba tes dari EMA 100-nya, bisa mantul apa enggak nih teman-teman. Ya, ini IHSG sih menurut saya nggak akan kemana-mana. Most likely juga akan di area sini aja. 7.000 coba break, belum berhasil, ya mungkin dia bisa agak koreksi lagi. IHSG tentunya habis itu yang nungguin laporan keuangan, big banks, perbankan besar. Ini kan akan laporan keuangannya di akhir bulan. Bank Mandiri dan BBRI itu kemungkinan yang laporan keuangannya bagus. Bank Mandiri sekarang lagi sideways nih. Hapus. Nih, kalau ini saya hapus, ini saya hapus. Ini kan sebenarnya dia lagi bergerak sideways, teman-teman. Ini juga saya hapus. Nih, dia lagi bergerak sideways. Terus BNI ini sebenarnya yang dulu sering kita bahas. Ya, big banks yang valuasinya murah. Ini makanya dia udah naik. Ini sebenarnya masih uptrend. Kalau nyari entry point untuk di bank-bank gede ya dekat-dekat sini pada saat dia pullback. Terus
yang banyak yang nanyain. Kita akan bahas. Mari, ini udah sempat kita call ya, ini udah kita TP juga, ini udah TP Medco, ADMR, BDKR, Gudang Garam, Mari. Tapi yang stop loss tuh bulan ini ya juga banyak teman-teman. Tapi kalau bulan-bulan lalu ini masih ada lumayan ya. Ini untuk rekapannya kita secara overall masih cukup cuan, dan ini yang masih open ya untuk stock pick kita. Ini teman-teman yang udah jadi usernya di Terima Gas Sekuritas, ini kita upload dan kita ada di Terima Pix, ada di Terima Ideas. Teman-teman bisa cek juga di Terima Plus ya, rekapannya ada semua. Ini beberapa yang kita call, ada Ruin tadi sempat kita call tapi belum kena area buy, hopefully besok kena. BRMS, BRPT, Cars, kita akan coba bahas satu-satu. Mari sebenarnya ini udah kena TP ya. Ini kalau teman-teman lihat di sini, ini kan kita waktu itu expect ada koreksi, kita masuk area buy ya di sini, dan dia udah kena area buy-nya dan terus rebound teman-teman. Ya area buy-nya sebenarnya waktu itu kita pasang agak tinggi di kisaran 79 sampai 82. Ini kena, terus dia berhasil rebound dan kena target kita. Ternyata tutupan di atas itu. Oke, kita nanti coba buyback lagi begitu dia ada pullback. Tapi kita nggak usah terlalu buru-buru ya teman-teman, karena dia baru bergerak menguat. Mari ini seperti yang saya bilang tadi, sentimen dari siapa cawapresnya ya yang akan di-announce. Mari Adaro ini juga cukup oke teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, ini kenapa dari sini ada dua. Adaro ini kalau kita lihat risk rewardnya lumayan menarik, 2690 ya. Ini kan EMA-nya juga deket-deket sini nih. Ini ada EMA 50 dan EMA 100 nya ya. Untuk Adaro ini area buy dekat-dekat 2800. Ini saya pasang di dekat EMA 20 nya. Ini berarti kan di 2768, 2770 lah. Dia 2780 masih oke sampai 2800 teman-teman. Kalau teman-teman mau hajar dulu di harga closing tadi, juga sebagian aja, kita tunggu kalau ada pullback. ADMR ini udah kena TP terdekat ya teman-teman. Next targetnya itu ada di 1515. Ini bagi teman-teman. Ini apakah ini bisa double bottom? Enggak, karena turunnya dan bandingin ini ya nggak terlalu gede. Tapi ya targetnya ini udah kena target pertama satu, target keduanya di sini ya. Kalau mau entry sekarang ini agak nanggung. Tadi kan dia juga ini waktu itu sempat kita call di agak bawahan sih ADMR. Pas di daerah sini kita udah TP dekat di 1500. Ini pullback, kita belum sempat call lagi memang teman-teman. Terus ini juga cukup menarik, BRMS. Harga komoditasnya gimana ya? Emas, seperti yang saya bilang, kalau perang ini masih berkepanjangan, komoditas emas ini selain oil, emas sebagai safe haven ini juga akan salah satu yang dicari ya teman-teman. Ini kalau kita lihat, ini kan dia udah bergerak menguat lagi. Kita lihat yieldnya tadi kayaknya juga udah mulai naik ya. Benar. Sama BRMS. Ini BRMS teman-teman. Kalau kita lihat ya di sini, ini kan sebenarnya dia dekat-dekat EMA 50-nya, EMA 100-nya, terus dia berhasil rebound. Ini kan EMA 50 dekat-dekat sini. Ya ini kalau buat mau entry di sekarang ini agak nanggung. Better entry-nya agak bawah, target itu di 20 ya. Udah dekat. Gudang Garam kita waktu itu udah sempat TP ya. Ini kita sempat lakukan TP untuk Gudang Garam.
TP waktu itu di 27.000 ya, 24.600 sampai 24.650. Kita bisa lakukan buyback ini sebenarnya untuk gudang garam. Ya, ini agak terlalu gede. Kalau nah, entry, aduh tadi udah agak mantul ya. Tapi dekat-dekat sini, dekat-dekat 25.100, ini bisa lakukan entry, teman-teman. Untuk gudang garam, doit, koit. Kenapa doit koreksi? Waktu itu kan ada berita bahwa dia ini akan akuisisi tambangnya si BHP di Australia. Tapi ternyata udah di-announce yang akuisisi bukan doit. Emang waktu itu juga sempat kita bahas kayaknya sekilas, saya lupa bahas di sini atau bahas di grup bareng-bareng komunitas kita ya, bareng grup kita. Ya sebenarnya doit ini kan hutangnya udah lumayan tinggi nih teman-teman. Apakah mereka udah highly leverage lah? Kalau mereka mau akuisisi tambang lagi kayaknya agak susah ya waktu itu. Jadi kita udah sempat mention, cuman ya yang memanfaatkan momentum ya, waktu itu ada news ya, trading pendek ya mungkin masih bisa cuan, tapi kita belum sempat call doit secara teknikalnya. Belum menarik. Astra oh ya tadi banyak yang nanya juga, IHSG kan hari ini agak rame ya, apakah akan sustain rame? Sebenarnya enggak. Hari ini kan IHSG 17T, ada regular marketnya itu sekitar 12T ya teman-teman. Itu pun sedikit lebih ramai karena kan ada rebalancing dari Wisdom Tree. Wisdom Tree itu ETF ya, mirip-mirip kalau mungkin teman-teman familiar dengan MSCI, FTSE, mirip-mirip lah, tapi ini versi kecilnya. Ya marketnya tadi ketambahan sekitar 1-2 T-an. Makanya Astra itu juga tadi transaksinya value-nya lumayan gede, di luar brand ya. Kalau brand itu memang kan sentimen ya, mau UMA juga masih naik. Brand gimana kok? Ya nggak gimana-gimana. UMA nggak bisa kita lihat secara teknikal. Daripada brandnya, kita coba liatin bapaknya teman-teman. Bapaknya ini dari sisi teknikal ini lumayan menarik. Di area-area segini, ini kan sebenarnya EMA 50-nya udah mulai flat. Di area-area ini teman-teman bisa lakukan entry kisaran 11.30 sampai 11.75. Itu bisa lakukan entry. Oil and gas kita akan bahas. Harga oilnya naik gak sih? 91 ya akan naik. Apakah bisa ke 95? We'll see. Emiten oil and gas, Wins, Leat, Elsa, Medco, Pegas itu ada oilnya teman-teman, perlu ingat. Wins target terdekat di 660, nextnya di 750. Ya teman-teman, entry sekarang ini ke sekitaran 660 pun itu masih ada sekitar 15% teman-teman. Risk rewardnya masih cukup menarik ya. Disesuaikan aja, kalau entry di agak atas ya porsinya agak kecil. Ini tapi teman-teman lihat, dia ini di dekat 5 EMA 50-nya ini menarik untuk entry. Wins tentunya akan diuntungkan kalau harga minyak terus tinggi, karena kan utilisasinya juga udah naik dari kuartal 2, kuartal 3 diperkirakan masih cukup oke juga untuk Wins. Bersin. Lihat Logindo, ini juga sama. Ini dia mulai masih bergerak flat. Medco ini hold aja ya, bagi yang udah punya. Kita lihat dia arahnya kemana. Tapi kalau untuk entry idealnya pas di bawah ini lagi untuk entry. Kin kayaknya nggak kemana-mana teman-teman. Perlu diingat stop lossnya dekat-dekat sini ya. Stop lossnya kalau tutup di bawah 810. Meta koreksi lumayan teman-teman. Tapi perlu diingat, Meta ini swingnya itu kan gede. Saya selalu bilang
Jadi kayak hari ini dia koreksi 10%, ini 10% teman-teman. Tapi terlihatnya masih lumayan karena pas naik sekali naik 20%, 20%. Jadi dia di area-area ini sebenarnya itu kalau nggak jebol ini ya, itu teman-teman bisa lakukan entry di dekat-dekat sini, dekat-dekat 180. Targetnya di 300. Ini sebenarnya udah masuk entry point lagi untuk Meta. Tapi memang swingnya itu gede, jadi teman-teman perhatiin, jaga aja masuknya berapa, karena ini sentimen-sentimen yang naiknya waktu itu karena berita, terus kan beritanya yang dia mau acquire jalan tol itu kan dibantah ya teman-teman. Jadi ya trade what you see aja. Kalau mau trade berdasarkan teknikal, tapi kalau jebol ya teman-teman mesti stop loss. SRTG nggak menarik for now. Dia coba break nggak berhasil nih teman-teman. MBMA Blue Ammonia belum ada. MBMA ini dia coba break ini teman-teman. At least coba break ini dulu deh, baru mungkin kita akan consider untuk masuk lagi. Trim ya nggak liquid sih teman-teman, jadi nggak usah lah, cari saham lain aja. PGO ini kalau teman-teman lihat ya, dia di sini ini cakep nih. Dia di sini mantul, terus ini dia ini apa? Gak bikin lower low. Ya. Mantul. Nih teman-teman. Ini untuk EMA dia juga udah gerak di atas EMA 20-nya ya, teman-teman. Jadi untuk PGO ini masih on track, apakah masih bisa bergerak menguat? Seperti ini sih masih bisa. ESA ini juga belum kemana-mana, ini terus bergerak di atas EMA-nya, masih cakep, lumayan cakep untuk ESA. Elsa dikit lagi TP ya teman-teman. Elsa itu kita bahas sempat call ya. Waktu itu udah sempet. Terus salah satu yang menarik lagi itu juga ini. Nah ini MIDI juga lumayan menarik teman-teman. Dekat-dekat sini teman-teman bisa lakukan entry untuk MIDI. Pas ini ya, ada kita lagi bahas MIDI. Terus MIDI ya, kalau dari sisi fundamental MBMA udah kita bahas. Orang ini kan mulai beralih dari yang sebelumnya demen ke supermarket terus ke minimarket. Sekarang mereka bosan dengan minimarket karena SKU-nya, produknya, variannya itu aja, jadi cari yang agak gede. Mereka sekarang udah mulai punya duit lebih untuk dibelanjain ya, makanya MIDI, medium size MIDI, yang Alpha MIDI itu kan lebih gede daripada yang minimarketnya. Mereka kan ngejual banyak varian. Lawson itu kan juga adalah punyanya si MIDI ya, under MIDI teman-teman. Asus agak nanggung ya. Ini sebenarnya masih gerak naik, tapi kalau mau entry sekarang ini agak nanggung. Entry-nya sih saya memilih pas dia agak koreksi dikit ke sini. Kalau belum koreksi sih better nunggu agak nanti aja. Buat Asus, DPS candle-nya cakep. Enggak, ya candle-nya cakep, tapi struktur pergerakannya ini enggak cakep. Ini waktu itu juga ngebentuk hammer, nggak berhasil. Ini sebenarnya ya, paling enggak dia mesti break di atas EMA 20 dulu lah. Jadi short term-nya itu mencoba ada perlawanan. Ini kan belum kelihatan ada perlawanan sama sekali yang kuat. ESA udah kita bahas tadi. Mari juga udah kita bahas.
Tekim ini masih cukup oke. INKP juga masih cukup oke. Sama ya pergerakannya. Nih. Teman-teman, ini INKP. INKP. Di sini target price ya. Ini apaan? Nah, nih untuk INKP ini kan sebenarnya, ini kalau saya kotakin ini kan sideways pendek. Arto saya skip, nggak menarik. Arto, Goto, skip. Ini downtrend banget, coba break dari EMA 20 nggak berhasil. Bovin juga, mulai ada tanda-tanda kehidupan ya. Oke. Interesting, Bovin interesting, good find. Ini dari sini kelihatan nih. Ini kan dia mencoba break dari EMA 20 nggak berhasil. Nah ini dia berhasil dengan volumenya yang lumayan tinggi. Sebenarnya di area-area sekarang ini dekat-dekat 1100, 1120. Ini teman-teman bisa lakuin entry dari sini sampai sini ya. 11 sampai 1120 ini bisa lakuin entry. Aman. Ya aman mah di hold aja kalau punya. Kita cari saham lain. Medco udah, NSS begasnya gimana ya? Ini malah belum kemana-mana, lelet banget begas. Kalau bagi yang mau masuk jangan dulu deh, terlalu lelet. Excel ini telkom koreksi ya. Excel, ISAT, result sih sebenarnya harusnya oke ya teman-teman. Ini teman-teman bisa coba di sini nih. Ini mulai masuk area buy. Besok kalau ada perlawanan menarik banget sih. Ya, friend more ratio. Secara earnings nggak menarik. Friend di bawah juga teknikalnya. Saya skip, dia mau right issue, mau mungkin belum dulu lah. Better kita mantau Excel sama ISAT. Dua ini. Laju. Lelet teman-teman, nggak kemana-mana nih sahamnya. Mutu belum teman-teman ya. Oke. Kita belum sempat call sih. Ini kan dia masih di bawah banget nih, mencoba melawan. Hari ini koreksi lagi 4%, jadi masih belum menarik. Win sudah dibahas tadi Bro Abdul awal-awal. BRPT ada Indi. Coba kita lihat Indi ya, nggak bisa, belum bisa break. OPMS Mutu udah kita bahas guys. Pani dekat-dekat sini kalau mau lakuin entry dekat EMA 50 nya itu di dekat-dekat 3.800. Ya sebenarnya lu ini agak dinaikin dari 3.800 sampai di 4.000. Ini masih oke. Kok 3.800, 3.860 jauh amat. 3.800 sampai 4.000 masih oke. Ayam-ayaman, cepin. Sebenarnya momentum pemilu ini kan udah mulai ada kelanjutan nih ya. Ini nanti nama-nama capres-cawapresnya udah di-announce, udah mulai kampanye. Jangan lupakan rokok-rokokan. Ini menurut saya menarik. Nah, dekat-dekat 25.100 ini teman-teman bisa lakuin entry lagi sebenarnya. Untuk si gudang garam. Mutu Trimegah, underwriternya yes Trimegah, tapi apakah Trimegah tahu kapan naiknya? Enggak juga. Apakah berarti tradingnya selalu di Trimegah? Enggak juga. Tapi memang yes, underwriternya di kita. Ini lumayan cakep nih, Hantam. Ini dia coba break.
ini dia sama nih, dia kan coba break dari EMA 20 nya. Kalau bisa bertahan di atas ini sih lumayan menarik. Trim Tugu ini cukup oke. Tugu oke lah di harga-harga segini ya. Tapi kalau mau entry sekarang sih agak nanggung teman-teman sebenarnya. Market ya, just to recap market, kita lihat market US ini buka, fokus di laporan keuangan teman-teman. Sama kalau ya ini bukanya merah untuk market US. Terus harga oil ini juga salah satu yang ditunggu ya, perlu kita pantau komoditas minyak teman-teman. Wah, agak rebound, interesting, 1%-an. Terus kita lihat ada highlight apa, berita yang baru. GDP China very strong, good sentiment ya bagi ekonomi regional kita. Yang kita tunggu nanti tentunya laporan keuangan seperti yang saya bilang, dan juga sementara ini kita manfaatin trading di saham-saham yang saya bilang tadi. Kalau teman-teman bingung ya, buka akun diterima. Di sini kita ada stock pick. Kita juga ada grup. Teman-teman bisa nanya, teman-teman bisa diskusi ya sama teman-teman lainnya di situ. Thank you semua.